Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali praktek dengan materi yang berbeda. Sebenarnya HTML masih banyak sekali yang belum kita pelajari. Cuma yang sekiranya agak penting sudah kita pelajari. Hari ini kita beralih dari HTML ke CSS. Bagaimana menggabungkan HTML dan CSS. Jadi kalau HTML itu bisa berjalan sendiri, kalau CSS itu kalau nggak ada HTML mau diapain gitu. Artinya kalau HTML itu orangnya, CSS itu perhiasannya. Buat apa ada perhiasan kalau nggak ada yang pakai gitu. Jadi harus kita berjalan dua-duanya gitu ya. Jadi HTML dasar-dasarnya kalian sudah paham, dan sekarang kita tambahin CSS. Jadi nanti ada dua file. Jadi perhatikan baik-baik, saya dari awal ya. Jadi CSS itu ada jenisnya, cuma secara teoritis nggak saya di sini nggak saya jelaskan CSS apa. Cuma nanti kalian ada tugas sendiri untuk nyari tahu. Jadi kalau nanti teori di sini, tugas di sini ya kelamaan. Jadi ini hanya praktek saja. Nanti kalian cari tahu sendiri dan sesuaikan. Bahkan mungkin nanti saya kasih tugas untuk mencatat skrip-skrip kemarin yang pernah kita pelajari. Cuma nanti di akhir aja. Oke, nanti perhatikan, nanti itu kalian buka folder kalian ya. Di folder kalian ini ada indeks ya. Nah, indeks ini kalian klik kanan, edit with notepad kayak kemarin, kayak biasa pokoknya. Edit with notepad. Oke, kalau sudah begini, nah ini saya hapus dulu ya. Saya hapus sampai ke sini. Jadi antara body sama body ini kosong. Misalkan ini kemarin ada H1, ini tulisan besar ya, H1. Nah, perhatikan di sini ada script yang penting banget di sini di atas title. Ini penting banget, ini saya gedein. Script ini link rel, ini nanti kamu tambahin, samain link rel style sheet, tipenya teks atau CSS, hrefnya style.css. Nanti saya kasih tahu, nanti lama-lama juga pahami maksudnya apa. Jadi kita ngelink ke style itu kan untuk ke gaya ya. Tipenya teks atau CSS, alamatnya kemana? Style.css. Kita perlu bikin style.css. Cara bikinnya gimana? Nih perhatikan. Pilih file new atau enggak, tinggal pilih yang paling pojok. Di sini ada gambar selembaran kertas ada hijaunya nih. Klik. Nah, di sini kalian mulai membuat sebuah CSS. Kalau ini kan titik HTML. Nah, ini kita nanti buat titik CSS. Misalkan saya buat dulu H1 misalkan ya. Background color titik 2 red misalkan, titik koma, terus tutup kurung kurawan. Nah, ini di save kayak biasanya. Save nya harus satu folder sama yang tadi indeks. Kan saya tadi di desktop di belajar HTML ya. Nah, taruh di sini. Namanya samain kayak yang di indeks yang di HTML tadi. Style titik CSS. Save. Pokoknya warnanya namanya samain kayak di sini, style.css. Kalau di sini namanya juga samain pokoknya. Nah, kalau sudah begini coba kita tes apakah sudah terhubung antara CSS sama indeks. Nah, caranya tinggal klik 2 kali indeksnya aja. Kalau ini nggak bisa dijalanin ya, yang bisa dijalani yang titik HTML. Nah, udah ya. Jadi antara dua file ini, antara file HTML sama CSS ini udah terhubung. Misalkan ini saya ganti backgroundnya menjadi aqua. Nah, aqua. Jadi ini kalau saya refresh tuh. Jadi perhatikan baik-baik ya, antara style CSS sama HTML ini sudah terhubung menggunakan ini link rel style sheet, tipe teks atau CSS, hrefnya style. Kalau ini saya hapus, saya save. Nah, ini nggak ada, soalnya nggak ada yang menghubungkan. Paham nggak? Paham ya? Misalkan ini beda, E-nya 2, kamu keliru. Saya save. Sama, nggak terhubung. Tapi kalau ininya benar, sama persis
ini itu sama persis sama namanya yang di sini. Ini sama kayak namanya di sini. Pokoknya sama persis. Nah, ini kalau benar ya benar gitu ya. Oke, hari ini kita belajar CSS itu cara mengoneksikannya ya. Pokoknya nanti kamu bikin file, tinggal klik ini terus namain style.css. Oke, sekarang kita membuat sebuah layout, sebuah kotak-kotak atau halaman. Biasanya halaman kan namanya layout itu sebelah kiri ada, sebelah kanan ada gitu ya. Kita mau bikin, perhatikan baik-baik. Ini saya hapus dulu. Jadi nanti saya kerangkanya di sini, menghiasnya di sini gitu ya. Ini juga saya hapus karena kan di sana saya hapus. Oke, saya buat kerangka dulu untuk yang di atas. Pakai div ya, tag div. Pokoknya pakainya tag div aja gini. Div gitu ya. Style kelas aja deh. Kelas div ini kelasnya kita membuat yang atas dulu. Atas misalkan. Nanti namanya ini hanya sebagai biar kamu gampang aja ya. Atas ini ada tulisan, di dalamnya ada tulisan H2, ini tutup dulu ya. Ada tutup div. Jadi pembuka div, penutup div ya gitu ya. Nah, ini dikasih tanda div ini mempunyai nama atau mempunyai kelas namanya atas gitu. Nah, di dalam ini kita kasih tulisan H3 aja. Ini judul gitu ya. H3. Save. Ini kalau saya refresh ini baru begini. Nah, saya pengen membuat sebuah kotakan di sini. Kotakan panjang gitu ya. Caranya tinggal diatur aja di sini. Nah, tinggal tadi kan namanya ini, perhatikan, ini namanya kan kelasnya atas ya. Ini tinggal titik atas gitu. Buka kurung kurawa. Backgroundnya apa? Nah, enaknya kamu itu nggak perlu nulis BAC. Ini udah ada ini background color gitu ya. Tuh. Titik 2 misalkan aqua, dan aqua deh yellow. Nah, YE itu udah ada yellownya tuh. Pokoknya perhatikan perintah, ini perintah background colornya. Ini titik 2, ini isi dari perintahnya, ini titik koma. Ini tag wajib. Habis itu ditutup dengan kurung kurawa penutup. Habis itu di save. Nah, kalau saya save, nah ini sudah jadi kotakan. Tapi saya pengen agak tinggian misalkan. Ini tinggal ditambahin. Nah, tinggi kan height ya. Nah, height-nya misalkan saya pengen 40 pixel gitu ya. Nah, gitu ya. Terus misalkan nanti saya pengen kotakannya ini separuh gitu ya. Nah, perhatikan teman-teman. Ini dari kiri ke kanan kalau full kayak gini, ini tuh 100%. Karena namanya juga full 100%. Kalau saya coba pengen setengah berarti 50%. Width-nya 50%. Save. Nah, cuma separuh kan. Jadi kamu bisa ngatur-ngatur sesuai dengan kemauan kamu, tata letak sesuai kemauan kamu gitu ya. Cuma karena misalkan kalau kamu nggak atur weight-nya, jadi panjangnya itu defaultnya dari sananya segini gitu. Oke, saya pengen membuat sebelah sini ada kotakan kecil, nanti sampingnya ada kotakan besar gitu ya. Atau enggak kotakan kecil, tengah besar, sebelah kanan ada yang kecil lagi. Oke. Berarti saya harus membuat sebuah di sini kotakan lagi, kerangka lagi. Ini kan kerangka buat yang paling atas. Saya pengen membuat kerangka yang buat di sini, di sebelah sini gitu ya. Caranya bikin div lagi aja. Div, tapi jangan sampai kelasnya sama ya. Kalau kelasnya sama bentrok gitu ya. Tengah 1 misalkan. Tutup div. Nah, ini kasih tulisan aja biar nanti gampang ya, atau enggak pakai P aja. P ini kotak tengah 1 misalkan P. Nah, di sini kalau saya refresh ini belum ada apa-apanya karena kan belum saya kasih hiasan atau belum saya kasih baju di CSS-nya. Makanya saya kasih dulu di sini. Namanya tadi ingat ini nggak boleh sama ya, antara kelas kalau di sini udah atas, di sini udah atas lagi. Nah, ini tengah 1 saya buat di sini. Tinggal titik tengah 1 gitu ya. Buka kurung kurawa, tutup kurung kurawa. Nah, isinya itu apa, perhiasannya itu apa aja gitu. Background colornya misalkan nanti aqua, jangan aqua mulu ya, red misalkan biar beda gitu. Terus misalkan height-nya
tingginya saya pengen misalkan 250 pixel gitu ya. Weightnya itu saya pengen 20% aja karena pengen kecil gitu ya. Nanti di tengah ada lagi yang gede. Save. Kita coba. Nah, itu ya. Jadi ada kotakan-kotakan yang nanti kita bikin. Sekarang kita coba bikin lagi yang agak gede di sini, yang terusannya biar agak cepet ya. Div lagi, pokoknya pakai div aja. Nanti ada saya kasih soal apa itu div gitu. Tengah 2 gitu ya. Tengah 2. Sambil dipahami ya teman-teman ya, biar div penutup. Tengah-tengahnya ada P. Ini tengah P. Tengah 2. Save. Di sini udah jadi di bawah. Nanti kita harus taruh di samping bukan di bawah ya. Nah, sekarang kita bikin lagi titik tengah 2, buka kurung, tutup kurung. Kita kasih untuk tengah 2 itu kita kasih hiasan apa? Background colornya misalkan blue. Terus height width-nya samain ya. Untuk height-nya kita samain biar nggak jenjang, tapi width-nya kita atur menjadi 60% gitu. Kenapa height-nya harus sama? Ya biar sama, nanti kalau misalkan beda ada yang tinggi ada yang panjang. Nah, gitu ya. Nanti tapi ini harus ke atas gitu ya. Oke, kalau biar ke atas kasih kayak gini semua, teman-teman. Float kasih left. Kita itu nempel kemana? Nempel ke kiri gitu. Float left. Di sini juga. Kalau perlu di sini kasih juga. Float, pokoknya kasih float biar itu dia rata kiri gitu ya. Save. Coba ya. Oh, yang di atas nggak usah. Nah, itu ya. Nah, di sini kurang satu lagi yang sama, ini tadi 20%, ini 60, berarti ini biar bisa, berarti juga harus 20 juga. Kalau misalkan 30 nggak bisa karena nggak cukup ruangannya. Nah, perhatikan, kita bikin yang terakhir tengah. Ini kalau kamu bingung tinggal copy aja, paste, ini ganti tengah 3, ini ganti tengah 3. Nah, ini juga sama, ini tinggal di copy. Kalau sudah paham ya, paste. Cuma saran kalau misalkan belum paham nggak usah copy paste, sampai apal aja. Diganti tengah 3, namanya ini diganti green, ininya ganti 20%. Nah, gitu ya. Kita misalkan ini kurang ke bawah dikit, kasihlah 300 gitu ya. 300, ini juga sama. Misalkan ini saya biarin 250, nanti pasti jelek. Tuh, masa beda gitu kan. Nah, makanya harus dikasih, kecuali memang di sini kamu kasih kotakan sendiri itu nggak apa-apa gitu ya. Nah, kalau misalkan biar rapi dulu ya kasih 300 gitu ya. Nah, biasanya di sebuah website di paling bawah itu juga ada namanya footer. Ini namanya header. Ini body atau kontennya. Ini harus ada footer di bawah sini. Nah, kita bikin yang terakhir namanya footer. Div class yang bawah gitu aja. Tadi kan atas, ini bawah. Sini sih namanya footer. Div sini P, ini bawah. Oke, save. Di sini juga kita kasih titik bawah, buka kurung kurawa, tutup kurung kurawa. Backgroundnya saya kasih itu nggak missing nggak? Backgroundnya kita kasih yang namanya gray. Height-nya kita kasih 30 pixel. Save. Oke. Kita kasih float left. Nah,
Tuh, ini kok pendek. Kita kasih width-nya, kalau kependekan kasih 100%. Nah, itu ya. Jadi rangkaian kayak gini. Kalau kamu coba searching di YouTube di Google misalkan, layout halaman web, gitu ya. Gambar. Kamu bisa cari referensi. Nah, ini ya, tuh. Sama gitu kan. Tergantung kamu ngatur-ngaturnya, yang sebelah kiri atau sebelah kanan yang gede. Gitu tuh, banyak tuh. Nah, ketika kamu mau membuat sebuah website yang yang sudah dirancang, misalnya kayak gini, ini tuh sama, ini atas, ini bawah, ini yang kotakan, sama semua gitu ya. Jadi kayak gini nih kan, tuh tergantung kamu sesuainya. Nanti di dalamnya ini tinggal dikasih konten-konten, misalkan kayak list, kayak tabel, kayak gambar, kayak menu. Nah, nanti kalau misalkan habis ini selesai, misalkan ini selesai, minggu depan kita buat tombol. Jadi di sini ada kayak menu, tombol home, terus kontak dan sebagainya. Nanti diklik bisa mengarah gitu ya. Untuk layout kayaknya gitu dulu. Nanti silahkan dipraktekkan. Kalau nanti bingung, ini saya upload di YouTube ya. Jadi untuk nyoba-nyoba lagi gitu. Jadi itu ya, nanti ini bisa ya dikasih, misalkan kasih menu di sini. Di sini bisa kasih konten. Di sini kita kasih gambar animasi dan sebagainya. Itu pun nanti warnanya nggak kayak gini. Ini kan warnanya biar beda aja. Nanti warnanya harus sesuai. Artinya nggak boleh bentrok kayak gini. Ini kan warnanya bentrok banget. Biar beda aja. Nanti kalau misalkan sudah benar-benar mendesain, warnanya itu harus satu jalur gitu ya. Kayak misalkan Facebook itu cuma ada biru sama putih doang. Ya kan? Jadi kayak YouTube kan cuma identiknya merah sama putih. Jadi cuma warnanya satu jalur aja nggak boleh bentrok gitu. Jadi di sini silahkan kalian praktekkan. Nanti kalau bingung silahkan ditanyakan. Ini sambil saya upload di YouTube. Jelas ya? Nanti kalau bingung tanya-tanya sama Kak Angga. Intinya kamu harus satu folder, stylenya ini harus satu folder sama indeksnya. Kalaupun nanti beda folder ribet, pokoknya harus satu folder dulu. Udah, silahkan dipraktekkan.